Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-qardu, atau yang sering dinamakan di dalam bahasa Indonesia utang. Insyaallah kita akan menerangkan tentang utang dan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya, agar kita semua memasuki sebuah muamalah, baik itu muamalah dalam harta benda ataupun muamalah dengan keluarga, kita bisa berpegang teguh terhadap konsekuensi yang telah kita akadkan. Banyak di antara kita melakukan akad, melakukan perjanjian, hanya sebagian saja konsekuensi yang kita ketahui. Begitu kita dituntut dengan konsekuensi yang lain yang itu merupakan konsekuensi dari akad kita, kemudian kita kaget, kita marah, kok saya harus seperti ini? Memang kalau Anda melakukan akad ini, Anda harus seperti ini. Oh, saya nggak tahu. Akhirnya terjadilah perdebatan yang ujung-ujungnya butuh orang ketiga, yaitu hakim. Kita contohkan ya, paling dekat. Akad nikah, ada konsekuensi di bawahnya. Tapi umumnya kita cuma mengetahui kalau akad nikah berarti hanya boleh hubungan biologis, jima. Benar, itu salah satunya. Tapi banyak konsekuensi-konsekuensi yang lain yang terjadi di bawah akad nikah. Dengan Anda mengatakan qabiltu, di sana ada konsekuensi nafkah, konsekuensi mahram, konsekuensi warisan, dan konsekuensi lainnya. Namun begitu dia dituntut, oh Anda harus melakukan seperti ini, kaget dia. Kok harus seperti itu? Karena Anda telah melakukan akad nikah. Kenapa dia sampai bertanya seperti itu? Gara-gara dia melakukan sesuatu tanpa tahu konsekuensi yang harus dilaksanakan ataupun diemban yang berikutnya. Atau kita contohkan dalam perceraian. Talak 1 dan talak 2 itu di dalam fikih, dalam syariat kita, itu istri yang ditalak itu masih wajib, masih berhak mendapatkan nafkah. Si suami masih wajib memberikan nafkah. Dan di antara nafkah adalah tempat tinggal. Tapi umumnya kita kalau talak langsung pulangkan ke rumah orang tuanya. Padahal gak boleh.
itu masih istri kamu dan kamu wajib menafkahi. Di antara nafkah adalah tempat tinggal. Nah, kenapa? Gara-gara dia tidak paham terhadap konsekuensi ucapannya. Nah, gitu juga dengan muamalah lainnya, syarikah, mudharabah, wadiah. Dan diantaranya adalah yang akan kita bahas, yaitu utang piutang. Ada konsekuensi di bawahnya yang harus dipegang oleh kreditur ataupun debitur, yang berutang ataupun yang memberi utang. Baik, kita masuki dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Dikatakan daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Masya Allah, ini definisi yang sangat singkat. Insya Allah kita bisa mengulang kembali semuanya. Menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang itu, nanti dikembalikan adalah gantinya. Baik, inilah yang dinamakan dengan qard. Ana memberikan uang ke dia, uang ana ini dimanfaatkan oleh dia, berarti dikonsumsikan habis. Nanti akan dikembalikan gantinya, bukan uang yang ana kasihkan kemarin, gantinya. Ana kasihkan dia emas, dikonsumsi oleh dia, dikonversi dijual menjadi rupiah, kemudian dibelikan tanah, belikan yang lain-lain. Nanti digantinya adalah gantinya emas anak itu, yaitu emas juga dengan nilai yang sama, dengan gram yang sama, tapi bukan emasnya anak kemarin lagi. Anak berikan kepada dia kambing, kemudian kambing ini dikonsumsi oleh dia, dijual, dimakan, dikurbankan, kemudian nanti dikembalikan kambing yang lain dengan umur yang sama kepada anak. Itulah namanya utang. Jadi tolong, utang itu bukan hanya dalam bentuk uang, namun dalam bentuk benda-benda lain yang boleh diperjualbelikan. Baik, dari definisi ini mari kita lihat diubah sedikit menjadi definisi muamalah yang lain. Yang pertama, menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan oleh dia. Berarti dimanfaatkan kan? Tapi dikembalikan barang itu juga. Harus dikembalikan barang itu juga. Maka dimasuk akad apa ini? Memberikan harta kepada seseorang boleh dimanfaatkan, boleh kamu manfaatkan, tapi nanti yang kamu kembalikan barang itu juga. Apa ini kira-kira? Sewa ada, nanti harus Anda sebutkan membayar. Ini nggak bayar, nggak ada bayaran. Pinjam meminjam. Ini tolong, pinjam meminjam, utang piutang itu beda secara fikih. Walaupun kita dalam utang kita pakai istilah pinjam, dalam pinjam kita pakai istilah pinjam, tau? Nggak ada orang pinjam, nggak ada utang di dalam bahasa Indonesia. Pasti pinjam. Pinjam motor ya, pinjam sepeda ya, pinjam pulpen ya, pinjam ini. Tapi begitu uang, pinjam juga kan? Nah, itu dalam fikih beda. Uang kalau dimanfaatkan dengan cara dihabiskan, dikonsumsikan, kemudian ketika membayarnya, menggantikannya harus dengan benda yang lain, ini namanya utang. Tapi kalau cuma memanfaatkan, tidak boleh dihabiskan, berarti yang harus dikembalikan barang itu juga, itu namanya pinjam meminjam. Berarti kalau pinjam itu tidak dikonsumsikan, cuma dimanfaatkan saja barang itu dengan pemanfaatan yang bendanya tetap
tetap utuh. Baik, sekarang kita ubah yang lain. Memberikan harta kepada seseorang tidak boleh dimanfaatkan. Berarti kalau tidak boleh dimanfaatkan, barangnya utuh kan? Dan dikembalikan nanti barangnya utuh. Apa ini kira-kira? Titipan, wadiah. Saya titipkan emas saya mau safar satu pekan, saya titipkan, baik, dia nggak boleh memanfaatkan. Dan nanti kalau dikembalikan, kembalikan apa adanya. Masya Allah, itu namanya titipan, wadiah. Kalau dalam fikih, wadiah. Yang lain, saya memberikan harta kepada seseorang, boleh digunakan, silakan menggunakan barang tersebut, nggak usah dikembalikan. Hadiah, Masya Allah, hibah, hadiah, sama saja. Sedekah, sama saja. Jadi sedekah, hadiah, hibah, itu dalam satu pembahasan fikih, pembahasan hibah. Bedanya di mana? Bedanya hadiah itu tujuannya untuk mencari cinta seseorang. Jadi hubungannya lebih ke duniawi. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kalau sedekah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedekah umumnya untuk orang yang membutuhkan. Hadiah untuk orang yang tidak membutuhkan. Ya kan? Kita pulang umroh, kita kasihkan hadiah parfum 2 real cuma. 2 real 8.000. Ke tetangga kita lebih kaya daripada kita. Senang nggak dia dapatkan? Senang. Ini ada hadiah, ada dari umroh. Coba sekali-sekali Anda pulang lupa bawa oleh-oleh. Kemudian datangi rumah orang kaya itu dan Anda bilang, "Pak, saya pulang dari umroh, Pak. Masya Allah, maaf Pak, lupa bawa oleh-oleh, Pak. Ini 8.000, Pak." Hah? Senang nggak kira-kira dia? Marah-marah, ngece kan? Ngasih saya 8.000, dikiranya saya nggak punya uang. Tapi kalau kita kasih hadiah, cuma walaupun harganya, dia tahu harganya cuma 8.000 kok. Saya punya parfum harganya 700.000 kok. Tapi senang, bahagia melihat, ini orangnya peduli. Jadi intinya, umumnya hadiah itu ke orang kaya, ke orang, bukan kaya, kita katakan ke orang yang berkecukupan, mampu. Sedekah ke orang yang tidak mampu. Padahal secara fikih sama saja, konsekuensi semuanya sama saja. Konsekuensi memberikannya, cara mengkabutnya, konsekuensi kalau belum diterima, itu sama saja antara hadiah sama sedekah. Makanya kalau kita lihat orang itu kadang-kadang sedekah kepada orang kaya, hadiah pada orang kaya lebih besar daripada ke fakir miskin. Nah, makanya dalam hadiah dilarang yang bisa bermakna riswah, gratifikasi, yang bisa bermakna sogokan. Walaupun pada asalnya boleh hadiah. Umar bin Abdul Aziz pernah ditegur oleh rakyatnya ketika beliau tidak mau menerima hadiah. Ditegur dengan kata-kata yang Masya Allah, "Ya Amirul Mukminin, Rasulullah saja menerima hadiah." Masya Allah. Jadi seakan-akan emang seakan-akan gini, hadiah kan boleh, Rasulullah saja menerima kok, emang Anda lebih suci daripada Rasulullah, istilahnya gitulah. Nggak mau menerima hadiah dari rakyat. Rasulullah aja menerima kok. Apa kata beliau? Masya Allah jawaban beliau. Hadiah di zaman Rasulullah
itu masih bermakna hadiah. Ya, karena yang mereka inginkan mendapatkan cinta Rasulullah, syafaat Rasulullah, kedekatan dengan Rasulullah. Adapun di zaman ini, hadiah zaman ini sudah dominan maknanya riswah. Kamu bukan ingin cinta dari saya, ingin proyek kan? Nah, istilahnya. Ingin ini kan, ingin itu kan? Karena saya sekarang jadi Amirul Mukminin. Akhirnya ya dilarang, walaupun pada asalnya hadiah itu boleh-boleh saja. Masya Allah. Berarti kita bisa membedakan ya, dengan definisi, berubah sedikit menjadi definisi yang lain. Utang, pinjam, wadiah dengan hadiah. Ya, antara definisi memberikan, memanfaatkan, dikembalikan. Silakan utak-atik ini akan menjadi muamalah yang lain. Baik, yang berikutnya hukum utang piutang. Di sini disebutkan bahwasanya hukum utang piutang itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi orang yang berhutang dengan sisi orang yang memberi utang. Dari sisi orang yang berutang, hukumnya mubah. Mubah berarti boleh. Di sini maksud dikatakan mubah adalah dia tidak termasuk larangan minta-minta. Kalau minta-minta tidak dikembalikan. Kalau ini saya minta utang dan akadnya ada pengembalian, maka tolong, ini di antara konsekuensi wahai Anda yang kreditur pemberi utang, jangan Anda anggap orang yang sedang berutang kepada Anda dia seperti pengemis yang meminta-minta. Bukan. Dalam fikih dia tidak dinamakan peminta-minta. Meminta-minta dilarang. Berutang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ini hukum asalnya. Hukum asalnya bahwasanya minta utang itu boleh. Dia termasuk dalam syariat kita, yaitu dalam fikih, disebutkan dalam fikih. Dan bahkan Rasulullah SAW juga pernah berutang. Ini menunjukkan boleh. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Utsaimin bisa berubah menjadi makruh. Ingat ya, kalau namanya makruh tetap sah, boleh, tapi ada nilai karahahnya, ada nilai dibencinya. Maksudnya lebih baik dihindari. Kapan itu dikatakan beliau? Bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak bisa membayar. Berarti yang mubah tadi adalah bagi orang-orang yang ketika berutang besar kemungkinan atau kemungkinan dia dalam tempo ke depan dia mampu bayar. Berarti seperti orang-orang yang berutang, dia punya gaji tetap, dia punya properti, dia punya benda-benda yang lain yang seandainya pun dia mati bisa terlunasi. Bisa terlunasi. Ini kalau ahli warisnya orang-orang jujur. Tapi kalau ahli warisnya maling, ya duluan ditilep sama mereka, utang belum dibayar, tanah sudah habis dibagi, rumah sudah dijual, begitu datang krediturnya, nggak ada lagi uang bapak kami. Jadi yang salah siapa? Yang salah ahli waris. Karena dia waktu meninggal punya utang, punya properti, punya tabungan, punya harta yang bisa menutupi utang tersebut. Ini mubah, orang seperti ini mubah dalam berutang. Nah sekarang orang yang
besar kemungkinan dia nggak bisa bayar. Maka berutang dia ini, kata Syekh Utsaimin di sini, minimal bisa kita katakan hukumnya makruh. Apa dalil beliau sampai mengatakan ini makruh? Beliau berdalil ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mau menikah di zaman Rasulullah, ada orang mau menikah dan orang itu miskin, hanya punya satu kain. Dia ingin menikah, ditanya Rasulullah, kamu punya apa untuk jadikan mahar? Ya, karena mahar wajib. Kata dia, saya cuma punya satu kain ini ya Rasulullah. Masya Allah, ya nggak punya apa-apa. Berarti tempat tinggal nggak ada. Ya mungkin ada tempat tinggal cuma cukup untuk dirinya saja. Kemudian kata Rasulullah, kalau kamu kasih kain itu ke istrimu, terus kamu pakai apa? Dia bingung juga, iya juga gitu. Kalau begitu kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadidin. Cari harta, saya usahakan sampai kamu bisa dapat walaupun cincin dari besi. Malah cincin yang berharga saat itu ya perak ataupun emas, tapi ini cincin dari besi. Gak dapat juga. Beliau mengatakan, kamu punya hafalan Al-Quran gak? Punya Rasulullah, ayat ini. Kalau begitu saya nikahkan kamu dengan mahar, nanti kamu ajari dia Al-Quran. Di sini kata beliau, lihat Rasulullah SAW ketika ada orang mau menikah, dia tidak punya uang, tidak disuruh pinjam sana, utang sana. Kenapa? Karena memang dia orang tidak mampu, tidak punya. Dan ternyata ada jalan keluar yang lain. Ini kalau kita praktekkan di kehidupan sosial, maka insya Allah pinjol nggak akan karena orang-orang yang berani pinjol itu ya pasti, anak yakin kadang nggak bisa bayar itu. Apalagi ternyata untuk kebutuhan yang bukan wajib. Baik, untuk nikah Ustadz, ya nikah yang wajibnya apa? Mahar, nafkah sehari-hari. Nyewa salon itu nggak wajib itu. Walimahan juga nggak wajib. Kalau cuma untuk di KUA 0 rupiah kan kalau salah ya. Nah, kalau secara nggak ngundang KUA ke rumah, tapi memang di kantor. Jadi intinya adalah lihat kemampuan sendiri. Kalau memang dia merasa nggak sanggup, maka kata beliau di sini untuk dirimu itu makruh. Tapi untuk si pemberi utang, kata beliau, maka hendaklah dia memberitahukan kepada orang yang tempat dia berutang itu bagaimana keadaan dia yang sebenarnya, agar orang yang memberi itu dia benar-benar mendapatkan pengetahuan yang jelas terhadap dirinya. Nah. Beliau katakan, wa fi hadhil hal yajibu alaihi an yubayyina lil muqrid halahu li ajli an yakuna al muqrid ala basirah. Untuk dalam hal ini, yang seperti ini, wajib dia kata beliau, wajib menceritakan apa adanya keadaan dia kepada orang yang memberi utang, agar si pemberi utang ini bisa mengetahui secara jelas bagaimana keadaannya, sehingga dia yakin, ini saya kasih pasti kemungkinan besar nggak balik ini. Ya, akhirnya dia tidak akan kecewa di depan, tidak akan kecewa di belakang nanti. Baik, ini secara hukum ditinjau dari orang yang berutang. Ditinjau dari orang yang memberi utang, maka pada asalnya sunnah. Kalau tadi pada asalnya orang yang berutang mubah, kalau yang memberi utang sunnah. Kenapa dia disebutkan sunnah? Karena dia termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, meringankan beban orang lain.
Baik, ini pada asalnya. Maka bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib kalau kata beliau di sini bisa menjadi wajib menolong dalam keadaan darurat. Yang kalau kita tidak menolongnya dia akan celaka. Sakit misalnya, butuh operasi segera misalnya, butuh untuk ini kalau kita nggak tolong memberikan utang, ini resikonya nyawa. Maka di sini wajib kita memberikan pinjaman. Atau bisa menjadi haram kalau yang sedang kita tolong adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Tolong Pak, ini butuh 200 lagi ini. Itu apa? Biar diterima. Biar diterima di apa? Nggak tahu lah, mau antum bilang mau di dinas apa, mau di bagian apa, terserah antum paham sendirilah insyaallah ya. Jadi kita tolong menolong untuk riswah, untuk sogok. Masya Allah berhasil ya, alhamdulillah, terima kasih itu sudah diangkat atas bantuan Anda. Bukan bantuan itu namanya itu. Itu bantuan untuk masuk neraka itu. Itu bantuan untuk nyogok misalnya ya. Baik, ini hukum. Berarti kalau kita lihat dari hukum ini mubah. Tidak tercela orang yang berhutang. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ini agar kita pahami hubungan antara fikih sah atau tidak, boleh atau tidak, dengan akhlak afdol atau tidak. Jangan ditabrak-tabrakan. Dalam hadis Rasulullah SAW sering berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari punya utang ataupun berdosa. Aku berlindung agar aku tidak berdosa. Aku berlindung kepadamu agar aku tidak punya utang. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghrami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dengar dari doa Anda banyak sekali berlindung dari utang. Maka apa jawaban Rasulullah? Nah, ini lihat. Berlindung dari utang bukan gara-gara utang dosa. Tapi dijawab oleh Rasulullah ketika ditanya ini, innar rajula, sesungguhnya orang, idza gharima, kalau sudah punya utang, hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ini yang khawatir. Orang itu kalau sudah punya utang, seringnya kalau ngomong bohong. Kalau janji mengingkari. Bisa dipahami ya? Pasti gitu kan? Besok. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Besok, nanti, sebentar lagi, bulan depan, pasti. Gitu. Ternyata semua adalah omong doang. Ininya yang bahaya ini. Ya makanya dari awal kalau nggak mampu bayar, udah makruh sudah. Kalau nanti rentetannya bisa jadi haram gara-gara kamu banyak bohong ini. Ini yang diminta ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi, minta perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak boleh sama sekali berutang. Utang tetap hukumnya boleh di dalam fikih. Kemudian bisa kita katakan makruh juga. Ya. Kembali Rasulullah tadi kan Syekh Utsaimin tadi kan memisalkan dengan contoh Rasulullah yang tidak menyuruh orang yang mau berutang itu untuk mau bernikah itu untuk berutang. Nah, bisa kita bawakan hadis yang lain insyaallah kita paham semua, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalatkan orang yang meninggal punya utang. Ingat ya, jangan untuk berhenti segitu ya. Punya utang dan tidak punya harta untuk melunasinya. Nah, itu harus ada kata-kata itu. Ya. Buktinya ketika ada orang lain mau menanggungnya, langsung disolatin walaupun belum dibayar.
Berarti istilahnya harta itu, utang dia itu ada talangannya yang akan pasti dibayarkan. Berarti orang yang model seperti ini ya memulai utang itu makruh. Khawatirnya gitu sini nanti. Bukan berarti nggak boleh mensolatin ya. Karena Rasulullah nyuruh para sahabat lain yang mensolatkan. Cuma tidak mendapatkan keafdolan solatnya Rasulullah, doanya Rasulullah, syafaat Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin dari doanya ustadz, doanya kiai, doanya para ulama yang ikut mensolatkan kita gara-gara kita punya utang. Mungkin ada yang salah paham dengan mengatakan Rasulullah meninggal juga punya utang kok, ya kan? Dengar ya, pasti ya, Rasulullah meninggal masih ada utang gandum yang beliau beli dari orang Yahudi. Tapi jangan berhenti di situ. Punya utang yang tergadaikan dengan baju zirah perang beliau. Berarti di sini walaupun beliau wafat ada utang tapi sudah terlunasi. Terlunasi dengan apa? Dengan gadai itu. Maka di sini tidak makruh, mubah. Nah, berarti misalnya hati-hati berhutang ya ikhwas sekalian. Ini bawakan ke utang yang gak mampu bayar. Tapi kalau Anda punya beli rumah cicil, aman. Karena amannya di mana? Karena jaminannya rumah itu. Anda bilang, saya beli rumah cicil masih utang 10 tahun, tapi jaminannya rumah ini. Kalau saya mati nggak mampu bayarkan, ya sudah rumah ini dilelang, dijual. Silahkan ambil sisa utangnya yang ya, uang yang masih setelah uang yang sisanya itu dikembalikan ke ahli waris saya. Beli mobil ya. Ini yang apa istilahnya yang kita katakan pada asalnya mubah ya, tapi kalau untuk konsumtif habis, make up kan habis kan, make up habis, makanan habis, apalagi ya akhirnya yang tersisa apa ya, utang. Berapa pinjolnya milenial atau Gen Z, berapa triliun kredit macetnya? Nah, silakan antum lihat berita sendiri ya. Apakah ada pengaruh itu terhadap ekonomi makro? Wallahu alam. Antum lihat, silakan lihat sendiri. Kemudian mungkin ada salah paham sebagian orang ketika membahas masalah fikih yang ini, masalah fikih bahwasanya pinjam utang itu ya harus dibayar dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahallahu anhu wa man akhadha amwalan nas atau malan nas yuridu itlafahu atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, mengambil di sini bukan mencuri, mengambil dengan cara diberi yang nanti harus dikembalikan, berarti utang. Barang siapa yang mengambil harta orang dan dia bertekad, berniat untuk mengembalikannya, Allah akan mengembalikannya. Nah, hadisnya seperti ini ya. Barang siapa yang mengambil harta orang tidak berniat untuk mengembalikannya, cuma ingin mengkonsumsi, nggak ada terbersit sedikit pun dalam hati dia untuk mengembalikannya, maka Allah juga akan memusnahkan harta itu. Nah, mungkin ada yang bilang, Ustaz, yang penting kan niat, Ustaz. Nah, antum Ustaz dibilang kalau nggak mampu bayar, kalau pada dasarnya dalam menurut perkiraan nggak akan bisa bayar, nggak mampu bayar, atau bilang makruh. Tapi hadis kan mengatakan yang penting niat. Bilang sama dia, ini fikih, itu urusan akhirat, urusan antara dia dengan Allah. Maksudnya apa? Mau kamu niat bayar, yang hadisnya dikatakan Allah akan membantu kamu membayar, tapi kamu kan tetap bayar.
tetap harus bayar ke hubungan di dunia, tetap ada urusan kamu dengan orang itu. Kamu mati, walaupun kamu bilang walaupun saya mati kan Allah akan melunasi nanti, tetap bayar. Nggak ada orang kreditur ketika dia mati, oh iya dia sudah mati ya, Allah yang melunasi nanti. Nggak ada itu. Itu kamu itu nanti, kamu yang Allah nanti melunasi. Maksudnya apa? Hukum di dunia berlaku. Hukum di dunia berlaku. Saya boleh menuntut harta warisannya. Saya boleh menuntut di akhirat. Kalau saya tuntut di akhirat, saya nggak memaafkan. Boleh. Jangan mentang-mentang dia, wah nanti Allah akan menggantikan. Nggak. Saya tuntut di akhirat. Begitu juga kalau dia mengambil berniat ketika berutang nggak berniat untuk membayar, atlafa, benar-benar ingin memusnahkannya, mengkonsumsinya, nggak dia membayar, itu kan urusan kamu dengan Allah. Allah nggak akan membantu kamu untuk mampu membayarkan. Itu urusan kamu dengan Allah kan. Urusan dengan saya tetap harus bayar. Baik. Sekarang mari kita lihat beberapa konsekuensi dari akad utang piutang. Konsekuensi yang pertama adalah, ini silakan untuk pertanyakan setiap konsekuensi ini dari setiap muamalah yang antum lakukan, muamalah dalam harta ya. Yang pertama adalah ditinjau dari berpindahnya kepemilikan barang. Maka kita katakan akad utang piutang adalah akad yang memindahkan kepemilikan barang. Berarti yang awalnya punya saya emas ini, begitu saya melakukan akad dengan si B untuk mengutangi dia, maka emas ini jadi milik dia, milik seutuhnya. Ini namanya memindahkan kepemilikan barang. Ini kalau kita lihat dari hadiah, dia persis, hadiah juga memindahkan kepemilikan barang. Wadiah tidak memindahkan kepemilikan barang, cuma berada di tangan dia untuk dijaga saja. Pinjem tidak memindahkan kepemilikan barang. Motor saya pinjemkan, ya itu masih motor saya. Nggak boleh kamu jual, nggak boleh kamu hadiahkan, nggak boleh kamu hibahkan, nggak boleh kamu wakafkan, nggak boleh kamu wariskan kalau kamu meninggal. Karena masih motor saya. Ini namanya akad memindahkan kepemilikan barang atau tidak. Untuk utang piutang memindahkan. Insya Allah kita paham ini. Yang kedua, ditinjau dari dhaman. Dhaman yaitu tanggung jawab terhadap kerusakan barang. Maksudnya kerusakan barang secara total, baik karena human error, perbuatan manusia, ataupun karena faktor alam ataupun faktor umur. Akad utang piutang adalah akad dhaman. Apa maksud dhaman? Begitu uang, benda atau harta itu sudah saya serahkan ke orang yang berutang kepada saya, maka sekarang orang yang menerima utang itu dia dhamin, dia bertanggung jawab penuh terhadap barang itu. Maksudnya apa? Misal dia berniat berutang untuk bayar operasi anaknya sebanyak 20 juta. Kemudian memang anak punya uang cash 20 juta, anak kasihkan. Dibawa, belum sampai ke rumah sakit, dirampok. Na'udzubillah min dzalik. Dia ketika datang ke anak, Pak mohon maaf Pak ya, uang 20 juta itu dirampok. Maka saya yang memberi utang berhak mengatakan, itu bukan urusan saya. Uang itu sepenuhnya sekarang sudah tanggung jawab kamu. Yang penting kamu sekarang saya menunggu pembayarannya 20 juta di temponya nanti. Mau kamu berhasil apa yang kamu niat untuk gunakan, yaitu tadi operasi, saya tidak peduli. Mau tidak berhasil, saya juga tidak peduli. Karena uang ini murni, bentuknya adalah dhaman. Baik rusak itu bukan gara-gara kesalahan kamu. Misalnya gara-gara banjir, gara-gara kebakaran, termasuk yang terbakar adalah uang kamu, saya tidak mau tahu. Maksudnya secara akad ini ya, kita ngomong secara akad, bukan secara masa akhlaknya gitu. Itu lain lagi ya. Jangan menuduh orang nggak punya akhlak, tapi saya menuntut secara akad.
akad kita ini akad yang dhaman. Jadi sebenarnya orang yang berutang ini ya nggak perlu meminta maaf gara-gara ada kejadian ini. Paling dia minta maaf untuk ditunda pembayarannya dengan alasan ini. Tapi minta maaf itu nggak usah bayar, itu nggak ada. Ya secara akad nggak ada. Nanti secara akhlak nggak apa-apa. Baik, itu yang kita namakan secara dhaman. Yang ketiga, keterikatan, ditinjau dari keterikatan. Ditinjau dari keterikatan. Maksud keterikatan adalah kapan boleh tidaknya untuk membatalkan. Maka untuk utang piutang ini ada dua macam. Ada utang piutang yang mutlak. Mutlak itu adalah tanpa menyebutkan kapan mau dikembalikan. Yang biasa ini biasa kalau kita pinjam sama utang sama teman, pinjam sama teman dengan ya mungkin nominal yang gak seberapa, kemudian kita bilang apa? Ah gampang lah. Kapan bayarnya? Gampang gitu. Ya. Berarti dia tidak menyebutkan kapan bayarnya. Maka yang seperti ini, hubungan antara kreditur sama debitur, baik si kreditur pemberi utang boleh nagih kapan saja, dan untuk si kreditur si debitur yang penerima utang itu dia memang boleh mengembalikan kapan saja. Ya, tapi maksudnya bukan boleh mengembalikan kapan saja kalau dia udah ditagih nggak mengembalikan juga, bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya kalau si kreditur ini boleh untuk menagih kapan saja karena dia tidak menyebutkan waktu. Beda halnya kalau dia menyebutkan batas waktu. Saya utang ya, kapan bayar? Tanggal 10 bulan November. Sudah jelas kan? Nah, berarti ketika diberikan utang, ternyata si pemberi utang itu besok butuh dia. Besok butuh. Maka yang seperti ini, dia belum berhak untuk menagih. Dan siapa ini? Si debitur, si penerima uang, walaupun sudah punya uang, belum wajib untuk mengembalikannya. Kalau yang tadi, kalau sudah punya uang wajib mengembalikan nggak? Wajib, karena dia sendiri nggak menyebutkan waktunya. Baik, begitu sudah sampai waktunya, jatuh tempo, si kreditur sudah boleh menagih. Ingat ya, kata-kata nagih itu boleh, bukan wajib. Karena sebagian orang nggak bayar utang, kenapa dia bilang nggak pernah ditagih kok. Seakan-akan nagih itu wajib. Enggak, nagih itu nggak wajib. Di akhirat nggak ditagih pun akan dimintai gitu. Itu utang. Boleh untuk menagih, dan si debitur karena sudah jatuh tempo dan dia punya uang, wajib untuk, dan sudah punya harta, Anda nggak mengatakan uang, nanti ada pembahasannya, dan berarti dia wajib untuk mengembalikan membayar utangnya. Itu diantara konsekuensi. Yang keempat, konsekuensi utang piutang adalah bukan akad komersial.
Karena di dalam muamalah, akad itu ada akad komersial. Siapa lagi yang ingat yang pernah saya sampaikan ini? Yang kedua ada akad sosial, ada akad jaminan, ada akad komersial. Maksudnya yang masuk ke dalam akad ini boleh nyari untung, boleh ngambil untung, jangan dicela. Jualan kayak mau haji aja, kayak mau haji 2 kali aja, ngapain nyela orang lain? Memang boleh kok ini kok. Nah, tapi itulah namanya omongan tetangga ya, nggak bisa ditutup. Tutup telinga kita aja insya Allah. Yang kedua, ya contohnya seperti jual beli, ya, syarikah, mudharabah, ijarah, ini adalah akad boleh ngambil untung, dan untung yang boleh diambil dalam syariat kita tidak dibatasi. Gak ada antum mau anak cuma ngambil 5% Ustaz, itu silahkan, itu kebaikan dari antum, waraknya dari antum. Jangan menyuruh orang lain untuk seperti antum. Jangan mempersempit syariat gara-gara keinginan waraknya antum. Sosial, tidak boleh ngambil untung, ataupun memang kamar ini bukan kamar untuk ngambil untung, seperti hadiah, sedekah, wakaf. Itu memang bukan ambil untung. Pinjem itu bukan untuk ambil untung. Begitu juga utang. Nah, malah kalau utang kita ngambil untung, jadinya riba. Makanya jangan pernah berdalil kalau nggak boleh saya ngambil selisihnya Ustadz, dari mana untung saya? Maka kita jawab, ucapan kamu ini bukan pada tempatnya. Kamu kalau ngomong, Ustadz, kalau saya nggak boleh gini, dari mana untungnya saya Ustadz? Pak, dalam jualan, berarti sekarang kamu yang salah manage. Wah, saya nggak punya untung kalau gini Ustadz. Ya, kamu yang salah berarti. Ini bagian yang boleh ngambil untung, kok ternyata nggak untung, nah, kamu yang salah. Tapi di kamar yang nggak boleh ngambil untung secara syariat, dan kamu nggak ada untungnya, tapi uangnya kembali apa adanya, maka di sini nggak ada yang salah, karena memang ini adalah sosial. Baik, akad yang ketiga, akad jaminan. Akad jaminan itu adalah akad pengikat akad yang sebelumnya, yaitu akad utang piutang, ada jaminan. Nanti insya Allah akan kita masuk ke masalah jaminan, karena ini berkaitan dengan utang piutang. Baik, ini dapat kita sampaikan definisi, kemudian hukum, kemudian konsekuensi. Insya Allah ada beberapa poin lagi yang masih di dalam utang piutang, nanti baru kita melanjutkan ke jaminan-jaminan utang. Ada pertanyaan, apakah mencari-cari alasan untuk tidak memberi utang termasuk tidak berta'awun dalam kebaikan karena tidak mau bermasalah dengan orang? Baik. Awalnya kita katakan ta'awun di atas kebaikan itu sunnah saja. Jadi walaupun Anda tidak melakukannya, ya tidak berdosa. Jadi kalau Anda di sini khawatir tidak berta'awun dalam kebaikan, nggak usah khawatir kalau itu hanyalah sekedar sunnah saja. Kemudian Anda di sini mengatakan karena tidak mau bermasalah dengan orang. Berarti di sini Anda menghindari sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu untuk menghindari mafsadat yang lain. Istilahnya adalah lebih baik saya tidak ngasih utang daripada bubar persahabatan, daripada ada masalah di dalam keluarga. Jadi di sini bukan Anda tidak berta'awun, namun Anda sedang menghindari mafsadat yang
lain. Apalagi mungkin ini sulit, ini orangnya sulit. Kalau saya tagih malah dia akan lebih marah, memutuskan tali silaturahim. Ya berarti Anda ini malah kebaikan, karena mencegah mafsadat yang lain. Bukankah di zaman Rasul dulu berutang hanya untuk kebutuhan primer, Ustaz? Seperti makan. Kalau sekarang banyak utang untuk kebutuhan tertier, apakah juga bisa dihukumi makruh? Di sini ada dua masalah ya. Masalah yang pertama, menurut ana ini praduga saja. Dari mana antum tahu bahwasanya di zaman Rasulullah orang berutang untuk kebutuhan primer? Wallahu alam ya. Ada sebagian orang mengira zaman Rasulullah itu zaman batu gitu. Ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, sunnahnya di bulu kemaluan itu kan, rambut kemaluan itu kan dicukur, Ustadz kan? Iya. Ustadz, emangnya di zaman Rasulullah sudah ada pisau silet toh? Karena dia tidak bisa membayangkan cukur pakai pisau dapur, ya kan? Anda bilang, loh antum kayaknya ngira di zaman Rasulullah itu adalah zaman batu itu. Loh, teknologi mempertajam senjata lebih canggih di sana pada zaman ini. Ya jilet itu mungkin nggak ada, bukan mungkin, emang nggak ada. Tapi mereka punya pisau yang lebih tajam daripada silet. Silet kita itu pakai 5 kali kan nggak bisa lagi kan? Mereka bisa pakai terus menerus. Tolong jangan, kayaknya zaman suatu zaman nggak ada apa-apa gitu. Ada juga yang bilang, Ustadz, di zaman Rasulullah yang boleh alat musik yang boleh kan rebana, duf. Iya memang benar itu. Para ulama menyebutkan seperti itu, selesai sudah, nggak ada masalah. Nah, disimpulkan oleh dia, Ustadz, itu kan bolehnya itu gara-gara di zaman Rasulullah cuma ada itu. Nah, di zaman sekarang kan sudah berkembang, berarti boleh juga yang berkembang itu. Berarti intinya Rasulullah membolehkan alat musik, cuma ada itu. Di zaman sekarang sudah ada bermacam-macam. Nah, Allah bilang, jangan mikir kayaknya zaman Rasulullah itu zaman apa? Zaman batu, enggak. Zaman Rasulullah itu sudah ada mandolin, sudah ada gendang, sudah ada seruling, dan alat-alat musik yang lain, ma'ruf ada. Cuma semuanya dilarang kecuali rebana. Nah, itulah ini gara-gara apa? Sesat fikir ya, ada yang bilang. Sesat, ada yang bilang sesat logika, sesat fikir. Jadi dia nggak pernah hidup di zaman itu, jadi ngeklaim langsung, kan nggak ada ini kayak zaman purba, zaman ini nggak ada. Malah mungkin kalau kita bilang antum segini kaya, antum kaya di sini, kaya pakai apa? Kaya pakai kertas kan? Antum misalkan kayanya pakai apa? Pakai digital kan? Mati lampu miskin antum kan? Listrik mati ya, shutdown, ada yang bilang kan? Di shutdown, mati listrik, miskin antum. Elon Musk miskin itu udah. Nggak bisa bayar apa-apa, dia pakai kartu kredit nggak bisa. Zaman Rasulullah mainnya apa? Dinar, dirham, kaya beneran itu. Atau mungkin nggak pernah ngelihat dinar dirham seperti itu. Ini yang pertama, tolong jangan karena kita sedang membahas masalah boleh atau tidak untuk primer, untuk tertier, untuk ini boleh atau tidak. Kemudian yang kedua dikatakan, kalau sekarang banyak utang untuk kebutuhan tertier, apakah juga dihukumi makruh? Ingat, kita menghukumi makruh itu bukan tertier ataupun primernya. Ya. Jadi tadi kita katakan bukan itu kan? Dalam masalah mampu bayar atau tidak. Tolong ya, kita jangan menimbang ini satu yang boleh, satu yang boleh. Kalau satu yang tidak boleh nggak apa-apa, kita larang. Satu yang boleh, jangan kita menilai seseorang dengan standar kita. Contohnya apa?
Ustaz, ngapain sih Ustaz beli Pajero? Loh, kenapa emangnya? Ustaz, keluarga Ustaz kan cuma berenam kan? Enam kan? Iya, kan Avanza cukup, Ustaz. Iya, Avanza cukup. Nanti kalau kita biarkan ini, Cherry sampai ke Cherry loh ini. Jadi kalau kita biarkan ini sampai ke sini, nggak berhenti nih. Cherry kan cukup. Yang harganya 9 juta itu. Iya kan? Cherry itu Masya Allah itu. Mobil yang semuanya bunyi itu. Kecuali satu nggak bunyi, klakson. Ini kalau kita biarkan sudah nggak bisa udah. Ujung-ujungnya nanti Cherry kok cukup, Ustaz. Ngapain beli Pajero yang harganya 600 juta, Ustaz? Kenapa nggak Kona? Perhatikan ini, hati-hati ini. Baju juga, Ustaz, baju kan cukup yang 10.000 di Loakan itu kan cukup, Ustaz. Untuk apa harus beli yang merek itu yang harganya sampai 400.000, 500.000? Jangan ukur orang lain sampai ukuran kamu. Selama mubah. Pertanyaan, boleh nggak saya punya harta gini? Boleh. Israf nggak kalau saya beli ini? Enggak. Kenapa? Uang andung lebih banyak. Kalau saya seperti itu israf. Ya, tolong jangan diukur seperti itu. Ya, para sahabat juga ada yang bajunya yang lebih indah daripada, lebih bagus daripada baju yang lain, sendalnya. Sampai ditanya oleh para sahabat gitu kan, ya Rasulullah, di antara kita pingin bajunya lebih bagus daripada yang lain, sendalnya lebih bagus daripada yang lain. Maksudnya apa? Lebih mahal. Jadi kalau udah bilang bagus tidak mesti mahal, itu mitos itu. Rasulullah bilang, itu bukan sombong. Maksudnya apa? Boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nah, kalau antum sudah lebih bagus mobil itu menghina mobil orang lain, itu baru sombong. Tapi kalau masih pakai nggak menghina orang lain, ya nggak sombong. Walaupun orang lain bilang, sombong banget. Itu enggak. Itu biar orang lain saja itu. Kalau utang kepada lembaga ribawi sengaja kita lunasi, apa boleh, Ustadz? Kita lebih memilih uangnya untuk mendaftar umroh haji wajib. Lo antum kok bertanya kita lunasi boleh atau tidak? Kalau lunasi wajib. Masalahnya Anda haram, karena haramnya haram melakukan akad riba dan haram memberi riba. Jadi pemakan riba haram, pemberi riba haram, dosanya sama kata Rasulullah. Kalau Anda bertanya, sengaja kita lunasi, apa boleh, Ustadz? Lunasi jangan tanya apa boleh atau tidak, wajib lunasi. Mungkin yang ditanya di sini adalah, Allah alam, ada enggak ya? Dilunasi sebelum wajib bayar bunga, mungkin. Setahu Anda enggak ada seperti itu. Oh, sengaja tidak dilunasi. Oh, ini sudah dosa 2 kali ini. Kenapa? Yang haram itu yang dibayar ribanya. Uang pokoknya wajib dilunasi. Nah, ini sudah sengaja bayar utang ke ribawi, nggak akan ana lunasi, baik pokoknya ataupun bunganya haram. Sudah haram akadnya, haram tidak membayarkan. Nah, kemudian dia bilang untuk mendaftar umroh wajib ataupun haji wajib. Enggak wajib haji. Siapa bilang ini masalah lagi nih? Masalah yang lain ini. Merasa saya wajib haji tapi belum punya uang. Ini belajar di mana ini? Belajar di fikih mana ini? Jelas-jelas hadisnya man istata ilaihi sabila, terus Anda bilang saya pengen haji wajib. Ustaz, lu belum wajib kok haji wajib. Ya Allah, ya gimana ya, orang merasa sesuatu yang tidak disuruh oleh syariat, kemudian membebankan diri kayaknya harus seperti itu gitu. Akhirnya nanya biar boleh utang riba.
Wajibkah si suami membayar utangnya ke depan kepada istrinya? Maksudnya apa? Ke depan. Wajibkah si suami membayar utangnya ke depan kepada istrinya? Pertanyaan satu, ada seorang suami bekerja sedangkan istrinya di rumah saja. Suami memberi uang belanja tiap bulan buat keperluan keluarganya dan nilainya lebih dari cukup karena istri bisa menabung dengan nilai yang banyak. Akan tetapi, jika suami ada keperluan dan meminta ke istri, sama istri dicatat sebagai utang. Walaupun itu sebesar Rp5.000. Masya Allah. Wajibkah si suami membayar utangnya kepada istrinya? Iya. Ya. Ini sudah resiko Anda. Yang pertama Anda mengatakan dan nilainya lebih dari cukup karena istri bisa menabung dengan nilai yang banyak. Masya Allah. Ini yang pertama Anda permasalahkan adalah Anda sudah bertanya utang. Kalau Anda bertanya utang Anda kepada istri, ataupun istri memberi utang kepada Anda, ataupun suami memberi utang kepada istri, tetap wajib dibayar. Anda memberikan utang kepada ibu wajib bayar nggak? Oh, yang bilang tidak ini yang orang tuanya ini. Yang bilang wajib ini anaknya ini. Wajib bayar. Ya. Nafkah yang kalau apa istilahnya, nafkah wajib diberikan. Kalau utang yang nggak hubungannya dengan nafkah wajib bayar. Itu yang utang itu wajib dibayarkan. Nah, jangan ada permasalahan di sini adalah kelebihan uang belanja milik siapa. Nah, ini perlu dipertanyakan. Anak ketika ada ibu-ibu yang bertanya seperti ini, jawaban anak gampang. Tanya sama suaminya. Ini uang belanja. Berarti uang belanja untuk kebutuhan keluarga. Bukan dikasihkan ke dia. Digunakan, ternyata kemudian sisa. Sisa ini punya siapa? Anak bilang, tanya sama suami. Apa jawaban ibu-ibu itu? Ustaz, kalau kita tanya sama suami, dibilang punya suami, Ustaz. Nah, itu kan maling. Anda nggak mau tanya sama suami, nanti dibilang, oh itu punya saya, dikembalikan ini untuk kebutuhan bulan depan. Ya? Nah, akhirnya Anda tanya sama Ustadz, biar apa? Biar Anda nunggu jawabannya adalah milik istri. Nanti tembak suami pakai fatwa Ustadz. Enggak. Kenapa? Karena si istri di rumah itulah pengelola uang suami. Ya. Pengelola uang suami, pengelola nafkah yang diberikan oleh suami. Rumah suami. Anda nggak tahu rumah, kalau itu rumah jangan rumah istri. Rumah suami yang kelola istri, yang letakkan anak di sana. Baik, uang suami untuk nafkah. Yang kelola istri. Ingat ya, istri itu bukan pekerja ya. Yang minta upah, gaji. Akad nikah itu akad mukaromah, bukan akad mukaromah itulah kasih sayang, bukan akad komersial. Nah, berarti kalau istri suami ngasih itu kasih hadiah itu. Ngasih untuk dia itu hadiah. Namun ngasih untuk nafkah itu adalah untuk kebutuhan. Ingat ya, nafkah itu kebutuhan. Maksudnya apa? Anak SD nafkahnya sekian, anak kuliah nafkahnya sekian. Gak boleh cemburu anak SD. Pak, harus adil dong, Pak. Lo adil gimana? Bapak kasih ke kakak 2 juta, kasih saya juga 2 juta. Itu bukan nafkah namanya, itu hadiah. Hadiah memang harus adil. Nafkah sesuai kebutuhan. Nah, begitu juga. Begitu si istri bisa mengelola pas kebutuhan bulan ini, ternyata lebih, itu masih tetap uang. Alulah, takut gitu. Takut sama istri. Uang suami. Anda nggak tahu, mungkin dia sudah mengatakan mungkin, Dek, kalau lebih untuk kamu, itu hadiah berarti. So, senang sekali istrinya bikin kelor terus tiap hari. Ya, sayur kelor, ikan asin. Kenapa? Biar lebih. Ingin ya, kita ini pengelola istri. Ini mungkin istri. Anda kalau ngomong seperti ini nggak diundang lagi sama ibu-ibu itu nanti. Karena pinginnya mereka uang lebih.
Anda kalau mau lebih minta. Masya Allah ya, Allah alam ya. Kalau anak pribadi nggak ada uang, anak letakkan uang. Kamu gunakan terserah kamu. Tapi dia kalau tetap uang saya yang lebih itu, Masya Allah. Jadi kalau ada istri, kalau dia minta untuk dia minta izin ke saya. Ya. Nah ini yang dipermasalahan di atas ya. Kalau di bawah, kalau mau utang sama istri, uangnya istri berutang sama suami, tetap wajib bayar. Masya Allah, ini istri benar-benar istri yang sangat detail gitu ya. Apa hukumnya jika si suami diam-diam mengambil uang istri tersebut buat keperluan keluarga juga, misal beli bensin? Ini juga dari awal sudah salah sebenarnya pertanyaannya, itu Anda memberikan kepada istri. Ini beri apa ini? Beri nafkah. Kalau beri nafkah itu uang Anda. Beli untuk istri, beri untuk istri, berarti istri nggak wajib untuk menafkahi pakai uang dia. Yang mana Anda mau nih? Istri, uang istri tidak wajib untuk menafkahi keluarga. Tidak wajib. Mau istri lebih kaya daripada suaminya tidak wajib. Terus kalau Anda sekarang kasih uang ke istri, nggak dinafkahi, salah nggak istri? Nggak, Anda kasih uang ke istri, kasih uang untuk istri, hadiah untuk istri, kemudian nggak dipakai untuk menafkahi, salah nggak istri? Enggak. Makanya Anda bilang ini nafkah. Nah, ditaruh di situ, Anda kapanpun boleh makan, boleh ngambil, karena itu uang Anda, nafkah. Jadi kayaknya harus belajar. Bukan, ini karena ini masalahnya, ini yang belajar fikih nikahnya itu yang tentang mesra-mesra itu aja itu. Kemana ku dayung bahteraku. Sukanya gitu-gitu kan, kajian antum kan? Engkau adalah bidadariku. Apalagi? Apa? Ku gandeng tanganmu ke surga. Sukanya muhadharah gitu-gituan kan? Pulang-pulang fikih nggak paham. Padahal banyaknya perceraian gara-gara nafkah. Gara-gara gini. Pulang-pulang Masya Allah mesra-mesra tapi uang suami ditilep. Ayolah belajar fikih. Insya Allah nenek-nenek kita nggak pernah hadir muhadharah seperti itu. Nenek-nenek kita nggak pernah hadir kajian seperti itu kan. Mesra mereka sampai tua. Mereka masih kekal pernikahannya. Kita aja sukanya muhadharah kayak gituan-gituan. Kemana ku dayung bahteraku. Anak kalau dapat judul seperti itu paling nggak suka, udah. Maksudnya nggak tahu ngisi apa ini itu. Pernah dapat judul tuh. Judulnya apa? Kemana ku dayung bahteraku. Ini tentang nelayan ya? Oh bukan Ustaz katanya. Ya, pelajari lagi, bapak-bapak dan ibu pelajari tentang nafkah. Anak khawatir yang istri model seperti ini ataupun orang model seperti ini kalau kerja di kantor dikasih uang untuk beli atikah, sudah dikiranya untuk yang enggak. Ini uang nafkah. Selebihnya minta sama suami. Kalau suami Anda baik, ambil aja Dek selebihnya. Ataupun bilang jangan Dek, itu untuk belanja bulan depan. Sudah. Nah dia nggak mau nanya sama suami, nanya sama Ustadz. Biar apa? Ada juga. Nah, terakhir yang bilang ada juga pernah dulu waktu masih di Jogja itu, masih sebelum ke Madinah. Nah dengar, ada ibu-ibu bertanya ke Ustadz, Ustadz, suami memberikan belanja kepada saya. Kemudian setelah saya, ini tahun 2000 dulu ya, 2000. Setelah dibelanjakan semuanya, ternyata masih sisa 5 juta. Apakah boleh saya ambil? Anda bilang, itu bukan tanya itu lagi pamer. Ya, kalau ini kan masih enak. Tapi sisa Ustadz, boleh nggak diambil? Tapi sampai disebutkan nominal. Sisa 5 juta Ustadz. Itu kan ibu-ibu lain kan insecure semua itu. Nah, kita nafkah aja kurang 5 juta. Lebih kurang dari 5 juta, dia sisanya 5 juta. Masya Allah itu. Pamer itu. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.